perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Hayrunisa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada indikator negara maju, yang kedua ada ciri-ciri umum negara maju, dan yang ketiga ada kondisi geografi regional benua Australia. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ada indikator negara maju. Indikator negara maju dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator kuantitatif yang dapat dihitung, misalnya jumlah penduduk rendah, kepadatan penduduk rendah, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, angka beban tanggungan rendah, usia harapan hidup tinggi, dan pendapatan per kapita penduduk tinggi. Tabel ini merupakan perbandingan antara indikator negara maju, negara berkembang, dan rata-rata dunia. Bisa dilihat, pendapatan per kapita negara maju sebanyak $27.790 US. Negara berkembang $4.950 dan rata-rata dunia $9.190. Lalu ada pertumbuhan penduduk. Negara maju, pertumbuhan penduduknya hanya 0,1%, negara berkembang 1,5%, dan rata-rata dunia 1,2%. Angka kematian bayi di negara maju hanya 6 angka kematian, negara berkembang 57 kematian, dan rata-rata dunia 52 kematian. Lalu ada angka kelahiran per 1000 penduduk. Negara maju ada kurang dari 11 angka kelahiran. Di negara berkembang ada 23 angka kelahiran dan rata-rata dunia 21 angka kelahiran. Lalu ada usia harapan hidup. Di negara maju, usia harapan hidupnya sangat tinggi, yaitu lebih dari 77 tahun. Di negara berkembang 65 tahun dan rata-rata dunia 67 tahun. Lalu yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif merupakan data yang hanya dapat dibandingkan, misalnya etos kerja dan pola pikir, termasuk disiplin, tepat waktu, ulet, rajin, kreatif, visioner, dan jujur. Lalu ada tingkat pendidikan tinggi, mata pencaharian yang rata-ratanya berasal dari industri, jasa, dan perdagangan ekspor, dan lainnya. Lalu ada tingkat kesehatan yang sangat baik dan kesadaran hukum yang tinggi. Lalu yang kedua ada ciri-ciri umum negara maju. Negara maju memiliki ciri-ciri umum seperti memiliki teknologi yang canggih, angka kelahiran dan kematian rendah, banyaknya industri elektronika dan transportasi, angka pengangguran sedikit, tingkat KKN rendah, intensitas mobilitas tinggi, dan pendapatan rata-rata penduduk tinggi, sifat kemandirian masyarakat tinggi, dan juga sifat kebangsaannya yang tinggi. Dan yang terakhir ada kondisi geografi region benua Australia. Australia terletak di belahan bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australia terletak di antara 9 derajat lintang selatan dan 44 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur dan 154 bujur timur. Luas daratan Australia adalah 7.617.930 km persegi. Australia berada di atas lempeng Indo-Australia, dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ia dipisahkan dari Asia oleh Laut Arafuru dan Laut Timor. Australia merupakan sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia di sebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di sebelah
timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia yang secara administratif milik Prancis. Sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru. Australia memiliki garis pantai sepanjang 34.218.000 km. Itu belum termasuk pulau-pulau di lepas pantai benua dan pengakuan perluasan zona ekonomi eksklusif seluas 8.140 sekitar 8 juta kilometer persegi. Zona eksklusif ekonomi ini belum termasuk zona teritorial Antartika Australia. Pada bulan Januari merupakan pertengahan musim panas di Australia. Matahari berada tepat di atas Australia sehingga daerah tersebut menjadi lebih panas. Selama musim panas ini, ada sistem tekanan rendah yang bergerak di atas Australia bagian utara yang berasal dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manakala sistem tekanan rendah ini melintasi lautan yang hangat, maka sistem tekanan tersebut menjadi lembab sehingga meniupkan udara tropis yang panas ke arah benua. Hal ini menyebabkan terbentuknya awan dan hujan. Kejadian ini membawa hujan ke daerah-daerah tropis dan subtropis di Australia bagian utara di musim panas. Daerah-daerah selatan dan utara di daratan Australia mendapatkan curah hujan yang berlawanan. Di daerah utara yang tropis, musim panasnya mengandung banyak hujan, sedangkan musim dinginnya kering. Di Australia bagian selatan dan barat daya, musim dinginnya mengandung banyak hujan dan musim panasnya kering. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.